bilang kalau hujan-hujan ngantuk, siapa bilang? Kita mengundang tentu interaktif dari pemirsa untuk Anda yang mau bergabung bersama kami. Mungkin ada yang mau curhat, gimana nih dapat di Setara udah ditutup kemudian. Atau ada yang minta mau bikin lagu terus diproduseri, bisa Iya, juga. boleh. Ini ada Mas Ben. Ada pakarnya di sini. Mas Venta tadi Mas Santo menyebut bahwa industri musik di Amerika juga ya ini memang hukum alam gitu ya. Kita nggak mau memang musisi ini di semua negara juga harus mengikuti. Perkembangan di Amerika sendiri seperti apa, Mas? Ya memang di penjualan fisik Amerika di data kita masih nomor 1. Nomor 2 adalah di Asia, Jepang. Dan kita tuh tidak surprise gitu karena nomor 2 ada di Asia, ada di Asia, Jepang. Ada di Jepang ya. Jadi memang penjualan fisik masih tetap besar di USA, di Amerika. Apa yang membuat di Amerika besar seperti Anda? Apakah mereka begitu menghargai sebuah karya cipta, hak asas karya intelektual seseorang, musisi atau gimana? Tentu selain memang pembajakannya sangat sedikit ya. Mereka tuh terus mengembangkan musiknya gitu. Jadi musiknya genrenya berubah-ubah. Kalau sekarang kita lihat hampir semua lagu di radio tuh lagu-lagu dari sana semua gitu. Jadi terus memproduksi lagu baru. Jadi orang juga nggak stagnan gitu. Terus membeli lagi. Hari-hari ini kita tahu bahwa Nasiti Adele misalnya kemarin itu baru seminggu menelurkan Hello gitu ya. 2 juta orang mengunduhnya berbayar. Kemudian di Vevo YouTube itu ada 253 juta orang yang memview. Kita melihat ini apakah kemudian pelaku seni Indonesia agar supaya tidak kemudian mati seperti itu harus melakukan hal yang sama, Mas Benz? Saya kira ya, seperti yang kita katakan tadi bahwa karakter itu menjadi penting sekali. Jadi jangan menjadi mengikuti tren, tapi menjadi trendsetter. Harus kita yang menciptakan tren, dan itu yang biasa dilakukan oleh para musisi kita apabila mereka pengen punya identitas yang kuat. Contohnya misalnya kayak Tulus. Tulus ini sebetulnya kalau dilihat dari fisiknya, good looking juga enggak juga gitu loh. Tapi dia tulus. Jadi biasa aja. Tapi suaranya tulus gitu. Tapi lirik-lirik lagunya, terus kemudian karya ciptanya, kalau dia menyanyikan karya sendiri itu gue banget gitu. Dan itulah yang memiliki kekuatan. Jadi sekarang ini kalau tidak punya karakter akan terlindas oleh grup-grup indie. Jangan lupa bahwa Tulus ini adalah salah satu solois yang indie. Dan kita memiliki banyak orang musisi ya seperti Agnes Monica, Slank, kemudian siapa lagi ya? Iwan Fals seperti itu yang memiliki karakter yang kuat. Ya, Adele-nya Indonesia misalnya ya. Saya ingat sekali kebetulan pada saat kita ngobrol ini Slank dalam rangka tur 10 kota di Indonesia. Dan satu yang dia lakukan setelah katakanlah gitarisnya Abdi itu sakit dan bukan mengundurkan diri tapi dia cuti untuk bermain, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menguatkan karakter di panggung. Dia pakai reog Ponorogo di atas panggung. Berarti untuk bertahan di hanya untuk di Jawa Timur saja atau di semua? Seluruh Indonesia. Dia akan keliling sampai ke Sulawesi segala macam. Karena apa? Karena kalau nggak ada sesuatu yang padu di panggung, bisa jadi sebagian fansnya itu akan melihat ke tempat lain gitu. Nah karena lagi bicara, sebelum kita ke penelpon, karena kita sedang bicara, Mas Ben sedang menyinggung Slank sendiri sekarang jualan CD-nya di mana, Mas? Kalau grup seperti Slank bisa direct selling juga di atas panggung dia jualan. Artinya tidak butuh tempat khusus untuk berjualan CD ya? Bisa, karena kita kan masih punya label-label indie seperti The Majors misalnya. The Major itu yang label indie yang kuat. Tapi dia tetap memproduksi bentuk fisik dari album itu sendiri ya. Kita akan menyapa penelpon. Halo, selamat siang Mbak Kiki ya? Amalia Kiki di Jakarta. Oh, Amalia, ya. Silakan Mbak. Halo, Berita Satu. Iya, silakan Mbak. Iya, Mas, saya ingin menanggapi mengenai era selamat tinggal, era kepingan ini. Jadi menurut saya sih sayang sekali ya kalau tidak ada suatu objek atau benda yang bisa menjadi koleksi kita seperti kaset atau CD. Jadi kesannya kalau ada suatu musik yang kita sukai, gemari, grup band sesuatu yang kita suka banget, terus tiba-tiba udah nggak punya lagi itu benda-benda nyatain dapat dipegang secara fisik, semua hanya berupa. Mbak Amalia ini menyukai pelaku seni siapa nih kira-kira? Saya kebanyakan sih sukanya grup band dari luar ya. Saya suka boy band. K-pop ya. Iya. Halo Mbak Amalia.
Ya, ya. Iya, lalu ini dengan kemudian tidak akan ada album lagi. Semestinya Anda sebagai konsumen dan penikmat musik seharusnya lebih mudah dong mendapatkan karya musik itu di gadget seperti itu. Anda melihat ini seperti apa? Lebih mudah iya, lebih akses lebih gampang untuk mendapatkan dan terbaru mungkin iya. Cuman yang disesalkan adalah tidak adanya bukti ataupun karya seni nyata yang dapat kita pegang dengan kayak zaman dulu kan kalau misalnya kita punya koleksi kaset kita bisa pajang, koleksi CD kita bisa pajang. Kepingan hitam zaman dulu pun walaupun gede-gede itu kita bisa jadi benda koleksi yang sangat berharga. Nah kalau misalkan kayak sekarang bentuknya hanya berupa file di handphone atau file di laptop atau komputer, rasanya sayang aja Baik. untuk menjadi benda koleksi Baik. kita. Mbak Amalia Baik. terakhir nih untuk Anda, terakhir kali beli CD itu kapan dan CD apa? Terakhir kali saya beli CD itu waktu New Direction mengeluarkan CD terbaru dan waktu Oke. itu sempat Itu konser di Carlos sini kan. banget itu. Oke, makasih Mbak Amalia. Iya, tadi Iya. dari Mbak Amalia itu semuanya ada di handphone. Handphonenya hilang ya habis karyanya selesai gitu. Ini gimana Mas Venta dari industri sendiri melihat bahwa ada justru pemirsa kita mengatakan bahwa dia tetap butuh gitu bentuk fisik CD. Sebenarnya kita harus di tengah-tengah gitu ya. Jadi konsumen yang membutuhkan ataupun lebih suka CD kita akan tetap akomodir. Tapi karena memang konsumen lebih banyak yang di digital, tentu kita tetap mengarah ke sana. Jadi yang CD ini akan tetap tersedia, tapi mungkin ya terbatas. Tapi kualitasnya sendiri seperti apa sih Mas Venta yang kita bisa download bahkan sampai berapa belas mega gitu Iya, ya, iya. paling besar ya, Iya. dengan CD yang fisik begitu, musik yang dari Iya. fisik CD begitu. Memang kalau di digital kita memang dikompres ya filenya, jadi karena biar lebih kecil. Tapi di salah satu online store itu bisa milih kita mau kualitas yang seperti apa gitu. Memang kalau dari CD yang paling bagus lah tentunya karena file besar. Tapi kalau di online memang lebih kecil. Jadi meskipun kecil tapi baik untuk didengar gitu. Nggak parah sekali. Iya, selama mungkin didengarnya buat sendiri kali ya. Jadi speakernya pun juga volumenya nggak kenceng-kenceng amat gitu. Nah, judul kita hari ini Mas Benz, Bye Bye Kepingan. Anda sebenarnya ya kita sama-sama miris begitu ya, Bye Bye era Kepingan. Tapi sebenarnya di Eropa sendiri kan sudah mau beralih ke Kepingan ya di sana. Yang pertama saya tidak sependapat dengan judul ini. Judul ini menjadikan orang Produser. menangis nantinya. Atau nanti Karena seperti yang nggak mungkin sebetulnya. diperlihatkan Mas Benz tadi ada ucapan selamat Natal tahun baru 2 Iya. tahun lalu ada Aquarius ya yang tutup. Habis ini apakah Habis ini Bistara? nanti di Stara gitu. Ya, begini, sebetulnya kebetulan pada tahun 2012 saya sempat ke Irlandia. Biasanya kalau teman-teman kayak kami ini kalau keluar itu yang dicari adalah store ya atau toko musik gitu, toko CD. Begitu masuk ke sana, tiba-tiba ada piringan hitam dan juga ada vinil atau vinil dan CD. Kemudian saya tanya, ini sebenarnya CD sama vinil ini apa bedanya dalam penjualan? Ternyata jawabannya mengejutkan sekali. Piringan hitam hampir sama penjualannya dengan CD di wow. Eropa. Dan saya tanya juga produksinya di mana? Ternyata produksinya di Jerman. Dan pembuatan vinil di Jerman itu ternyata juga dilakukan oleh para produser album di Indonesia kalau mereka mau bikin vinil. Jadi vinilnya misalnya Glenn Fredly atau Glenn Fredly beberapa ada ya musisi. bikin vinil ya? Ada beberapa rekan itu bikin juga. Mereka tuh bikinnya di sana dan itulah cost produksi yang mahal. Termasuk rekan saya atau rekan kita The Massive oleh Musika dibikinkan vinil. Karena apa? Karena band ini pernah menembus ke Irlandia untuk sebuah festival di sana dan akhirnya bonusnya adalah gue bikin vinil. Jumlahnya cuma 500 dan saya waktu launching itu mendapatkan nomor 61. Jadi di pojokan ditulis nih 61 dan 61 itulah untuk para kolektor itu. Ada teman saya yang dapat nomor 2. Gue nomor 2 nih. Iya. Angkanya di pojok itu dan itu ditulis oleh teman-teman dari The Massive sendiri.
bahwa Anda dapat nomor 2, nomornya sampai dengan 500. Kalau nomor 500 nanti laku, kemungkinan akan dibikin lagi sampai 500 berikutnya. Itu berarti memang bahwa walaupun kemudian era kepingan harus berakhir, tetapi tetap ada pasarnya ya seperti itu. Kita akan melihat nanti Mas Venta Atau dan kita juga akan kembali lagi ke era kepingan. Iya, era kepingan. Dan nanti di segmen berikut kita akan membahas untungnya siapa, ruginya siapa, atau memangkah kita sama-sama untung dan rugi. Kita akan membahasnya nanti di Lunch Talk, tetap bersama kami pemirsa.